Dan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa ada beberapa sumber rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di pekan-pekan lalu, teman-teman tentu telah belajar tentang laporan keuangan. Dengan demikian pula, teman-teman tahu betapa pentingnya laporan keuangan terutama untuk bisnis. Saat kita tidak memiliki laporan keuangan, kita mungkin merasa bahwa apa yang kita jual itu menguntungkan. Tapi jika kita runtutkan lagi gitu ya, setelah memiliki ilmunya, ternyata selama ini kita berjualan, kita malah rugi, gak dapat profit. Laporan keuangan pun merupakan salah satu ikhtiar kita memanajemen keuangan kita. Ada yang menyebutkan, suatu yang paling penting dalam manajemen keuangan adalah kita punya uangnya. Ya, itu tidak salah ya teman-teman, karena saat kita punya uangnya, otomatis kita bisa mengelolanya. Namun, saat kita hanya punya ilmunya, tidak punya uangnya, yaitu hanya sekedar ilmu ataupun hanya sekedar teori. Bukan berarti teori atau ilmu itu tidak penting ya teman-teman, karena saat kita memiliki ilmunya dan menuntut ilmunya, itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita memantaskan diri. Saat kita tahu ya cara mengelola keuangan, otomatis Allah pun melihat kapasitas diri kita. Oh, dia sudah cocok untuk Allah berikan rezeki, untuk Allah berikan uang gitu ya, untuk dia kelola. Dengan kata-kata yang tadi ya, yang paling penting adalah kita punya uangnya. Nah, disinilah yang ingin saya bahas, yakni cara mendapatkan uang. Cara mendapatkan uang itu memang banyak ya, apalagi di zaman sekarang. Serba mudah. Nah, salah satu cara mendapatkan uang yakni dengan berikhtiar, berbisnis, berjualan. Menurut survei Asia Pacific Entrepreneurship tahun 2021, bahwa ternyata anak-anak muda di Indonesia itu 72% ingin menjadi pengusaha. Tapi dengan penelitian lainnya, yakni penelitian dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, bahwa pengusaha Indonesia itu hanya 3,4% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Hasil survei keinginan dan juga fakta itu sangat jauh ya. Artinya sangat jauh itu yang satu 72% dan yang satunya lagi 3,4%. Ini menjadi pertanyaan. Selanjutnya juga ada suatu acara ya. Ini pernah saya lalui sendiri gitu ya. Acara itu dipenuhi oleh anak muda, acara seminar. Lalu sang narasumber ataupun pemateri berbicara dan bertanya, siapa di sini yang ingin menjadi pengusaha? Hampir 70% dalam ruangan itu mengacungkan tangannya. Namun saat pertanyaan diubah menjadi, siapa di sini yang ingin menjadi pedagang? Hanya segelintir orang-orang yang ada di dalam forum itu yang masih mengacungkan tangannya. Padahal saat kita tahu ilmunya, saat kita lihat bahwa pebisnis dan pedagang itu sangatlah beda tipis. Ada yang mengatakan juga bahwa berbisnis itu pasti berdagang. Seperti itu teman-teman. Hal inilah yang ingin saya sampaikan, di mana mindset anak muda kali ini gitu ya, terutamanya adalah berpikir bahwa bisnis keren, tapi berdagang itu memalukan. Dan juga saat saya mengikuti seminar-seminar ya, tantangan yang besar gitu ya bagi para pemuda yang berbisnis adalah mental block, yakni gengsi. Karena memang bisnis itu kan harus jualan. Sedangkan kebanyakan orang-orang ataupun anak muda sekarang saat diarahkan untuk berjualan itu merasa malu seperti itu. Lalu apa sih yang membedakan antara bisnis dan jualan? Saat kita berdagang gitu ya, kita tuh hanya memikirkan keuntungan saat itu saja tanpa jangka panjang. Misal ya, teman-teman menjual snack, harga jualnya itu 5.000, sedangkan harga belinya teman-teman 3.000. Otomatis teman-teman hanya berpikir saya dapat 2.000 per pieces. Jadi kalau saya ingin uang misalkan 60.000, 60 dibagi 2.000 berarti 30 ya. Berarti saya harus menjual 30 pieces seperti itu. Sedangkan berbisnis adalah hal yang lebih luas, lebih besar dan lebih panjang. Dimana saat kita memutuskan untuk berjualan A, kita berpikir ini kira-kira sustain atau dapat bertahan berapa lama, modal yang dapat kembali itu berapa lama, dengan keuntungan per harinya berapa. Teman-teman itu gak hanya diri sendiri yang dipikirkan gitu ya, gak hanya kita berjualan laku selesai, tidak. Mengapa sih saya menceritakan hal ini? Hal ini menjadi mindset penting ya saat teman-teman ingin memulai bisnis. Coba kikis terlebih dahulu sedikit-sedikit rasa gengsi atau rasa ego itu. Itu merupakan salah satu mental block ataupun tembok besar yang harus kita runtuhkan. Begitu juga mengenai tadi ya, bagaimana cara kita mendapatkan uang. Walaupun kita tahu ya bahwa rezeki itu konsepnya gitu ya, Allah akan memberikan rezeki setiap hambanya. Bahkan binatang yang sama kita tuh tidak terlihat gitu ya, binatang yang
sangat kecil, itu pasti Allah beri rezekinya. Namun lipat rezeki itu bergerak. Jadi saat teman-teman ingin mempunyai ataupun Allah berikan rezeki yang lebih, tentu kita pun harus bergerak, tidak diam saja. Dan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa ada beberapa sumber rezeki. Yang pertama itu rezeki yang memang sudah terjamin ya, yakni dalam surah Hud, yakni yang tadi saya jelaskan juga. Lalu juga ada rezeki karena menikah, rezeki karena anak, rezeki karena bersyukur, rezeki karena beristighfar, dan juga rezeki karena berusaha. Nah, berusaha di sini kan kita sangat luas ya. Salah satunya bisa dengan berbisnis, bisa yakni berdagang, bisa juga teman-teman dengan bekerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan untuk meruntuhkan tembok besar berupa gengsi itu? Berawal dari dua hal ya, menurut saya. Mindset yang positif dan juga sebuah keyakinan. Pertama, mindset ya. Menurut penelitian Sources of Light, di mana ternyata mindset itu bisa memaksimalkan potensi diri. Dan mindset juga bisa menjadikan dan mempengaruhi proses kita dalam problem solving ataupun proses kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Tentunya dengan mindset yang positif, teman-teman pun akan melakukan hal-hal yang positif, baik itu semangat dalam menuntut ilmu, ingin mengetahui hal-hal baru, tidak pantang menyerah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saat teman-teman mengikuti sebuah pelatihan ataupun webinar bisnis, hal yang pertama kali ditanamkan adalah sebuah mindset, di mana kita ataupun kebanyakan dari kita berpikir bahwa bisnis itu mudah sehingga ingin hasil instan. Itu pun adalah merupakan bagian dari mindset kita. Tentunya mindset itu tidak tercermin ataupun terbentuk begitu saja, namun dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kepribadian diri kita sendiri. Saat kita memiliki pribadi-pribadi yang tangguh gitu ya, insya Allah mindset yang baik, mindset yang tangguh pun akan terbentuk dengan sendirinya dan menjadi lebih cepat ataupun lebih tepat. Namun saat kita pun memiliki mindset mungkin kalau kata anak zaman sekarang insecure gitu ya, mudah menyerah dan lain-lainnya, itu bisa tetap diasah, itu bisa diperbaiki asalkan kita memiliki keinginan dan motivasi tinggi. Walaupun tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Selanjutnya, selain dari kepribadian kita, mindset juga dipengaruhi oleh anggota keluarga. Kalau kita berpikir ataupun sering mendengar tentang inner child, yakni luka pengasuhan, ternyata itu akan membentuk kepribadian juga dan berpengaruh terhadap pola pikir kita atau mindset kita. Maka keluarga yang biasanya gitu ya penuh dengan kasih sayang akan membentuk mindset ataupun kepribadian anak yang lebih tangguh dibandingkan keluarga yang bisa dibilang broken home. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya juga mindset dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kita sering mendengar saat ada penjual minyak wangi, kita mengikutinya, maka kita akan terciprat kebagian wanginya. Begitu juga saat kita bersama-sama gitu ya dengan orang yang selalu membuat pisau gitu ya ataupun pandai besi, maka kita pun akan tercium bau seperti itu. Begitulah lingkungan begitu kuat mempengaruhi mindset kita. Selanjutnya pendidikan. Di sini pendidikan itu memang penting ya, sangat penting. Walaupun dari segi kualitas teman-teman mungkin masih banyak yang memperdebatkan ya. Ada orang yang memiliki gelar tinggi namun dari segi keilmuan tidak mumpuni gitu. Itu kembali lagi kepada diri pribadi gitu ya. Saat memang beliau ataupun saat pribadi itu belajar dengan sungguh-sungguh dengan pendidikan yang mereka tempuh, pasti itu akan mempengaruhi mindset yang terbentuk dalam dirinya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan. Maksud dari keyakinan di sini adalah kita yakin apa yang kita putuskan. Salah satunya saat kita berbisnis, saat kita berdagang gitu ya. Untuk meruntuhkan tembok besar berupa gengsi itu adalah kita yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita yakin loh bahwa berdagang itu adalah hal yang mulia. Kita yakin dan kita tahu bahwa berdagang itu tidak merugikan orang-orang gitu ya. Dan ini adalah jalan yang halal dalam salah satu ikhtiar kita menjemput rezeki Allah. Selanjutnya juga keyakinan saat berjualannya. Kebanyakan orang-orang yang saat menawarkan langsung tumbuh gitu ya gengsinya untuk berjualan kembali karena menghadapi penolakan. Saat kita yakin ada pedagang, otomatis ada pembeli gitu ya. Kita tuh saat
menjual ditolak sekali, 2 kali, bahkan sampai puluhan kali, ya yakin aja bahwa si produk kita ada jodohnya loh, bahwa kita penjual pasti ada loh pembelinya. Dan ternyata teman-teman, dalam ikhtiar berbisnis ya, kita menerapkan ilmu yang sangat luar biasa, sekalipun kita ikut seminar atau pelatihannya berjuta-juta, sekalipun kita menerapkannya atau kita prakteknya tidak dengan keyakinan, itu sangat terasa ataupun tidak memiliki power. Nah, itu yang saya rasakan. Lalu keyakinan itu pun terbentuk dari jam terbang, yakni intensitas kita dalam melakukan. Contohnya, saat teman-teman bisnis online, teman-teman menawarkan. Nah, saat teman-teman ditolak, teman-teman tidak merasa keberatan. Dan saat teman-teman menjelaskan kelebihan produk teman-teman, teman-teman pun pasti akan memiliki keyakinan. Misalkan ya, produk ini bagus loh. Nah, keyakinan ini akan mentransfer dengan power yang besar kepada calon customer kita. Itulah pentingnya keyakinan. Nah, jadi 2 hal itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terus mengupgrade dan memperbaiki mindset kita, terutama dalam biar berbisnis, dan juga kita terus tetapkan pertinggi keyakinan kita bahwa kita bisa sukses di bisnis, bahwa kita berbisnis itu baik loh, bahwa kita itu berbisnis itu mulia loh. Gak ada yang perlu dimalukan gitu, gak ada yang perlu disembunyikan. Kita ikhtiar dalam berbisnis.